Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 736. Dev menarik napas dalam-dalam, cahaya keemasan berkilat di matanya. Karena dia tidak bisa menghindar, dia akan menghancurkannya secara langsung. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangan, sisa kekuatan abadi kacau di dalam tubuhnya berkobar hebat, teratai api kacau berputar-putar dengan ganas di dantiannya, dan jejak samar darah naga sejati sepenuhnya aktif. Kekacauan kembali ke asal, hancurnya api naga kekacauan. Dev meraung, dan pedang pembunuh naga menghantam tanah. Wus, 2 berpusat di Dev, aura kacau yang tak terlukiskan meletus. Kekuatan abadi kacau abu-abu bercampur dengan api naga sejati emas gelap, berubah menjadi naga api kacau yang ganas, meraung ke langit, dan menyerbu 6 pancaran cahaya merah tua. Naga api dan cahaya merah darah bertabrakan hebat di udara. 2 Ledakan dahsyat menyapu seluruh gua. Cahaya yang menyilaukan untuk sementara membutakan semua orang, dan deru yang memekakan telinga merusak gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka berdarah. Gelombang kejut energi yang dahsyat menyebar seperti tsunami, mengikis lapisan batu tebal dari dinding gua, dan menghancurkan tanah sedikit demi sedikit. Raja Iblis Awan Merah, Taois Kuang, dan yang lainnya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut, membentur dinding batu dengan keras, memuntahkan darah. Warfield langsung pingsan akibat gelombang kejut. Dari 13 kultivator jahat dari Istana Dao Iblis Jahat yang telah membuat formasi, hanya pria ketiga berbaju hitam, yang tersisa yang hampir tidak bisa berdiri karena kultivasinya tingkat 7, yang terkena dampak balik, berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya dan roboh ke tanah. Formasi itu langsung runtuh, debu perlahan mengendap. Di tengah gua, Dev berlutut dengan satu lutut, bersandar pada pedangnya, terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi. Armor birunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit di bawahnya yang berkilauan dengan cahaya keemasan samar, tubuh emasnya yang tak terkalahkan juga terkoyak di beberapa tempat, namun dia masih hidup. Di seberangnya, pria ketiga berbaju hitam berdiri terpaku di tempatnya, matanya kosong, lubang menganga sebesar mangkuk di dadanya, jantung dan organ dalamnya telah hangus terbakar oleh api naga kekacauan. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, roboh tak bernyawa. Formasi 3 pembunuh dunia bawah, hancur. 13 prajurit elit dari Istana Dao Jahat, termasuk 3 utusan iblis hantu di peringkat ke-7 alam dewa abadi surgawi, telah sepenuhnya musnah. Formasi ini, yang mampu menjebak bahkan dewa abadi surgawi tingkat 9 puncak, gagal menahan Dev. Namun, Dev juga terluka. 3 master dewa abadi surgawi tingkat 7 dari Istana Dao Iblis Jahat, bersama dengan 10 elit dewa abadi surgawi tingkat 5, benar-benar berhasil menciptakan kekuatan yang begitu dahsyat. Dev harus menganggap serius Istana Dao Iblis Jahat sekarang. Para anggota yang selamat, termasuk Taois Kuang, berjuang untuk berdiri. Tatapan mereka ke arah Dev dipenuhi dengan kekaguman, ketakutan, dan ketidakpercayaan, seolah-olah mereka sedang melihat dewa perang dari zaman kuno. Raja Iblis Awan Merah terhuyung-huyung ke sisi Dev dan menopangnya. Dev, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, hanya kelelahan. Dev menggelengkan kepalanya, mengeluarkan segenggam pil, memasukkannya ke mulutnya, dan memberikan beberapa lagi kepada Raja Iblis Awan Merah. Dia memandang para kultivator yang selamat dan berkata dengan suara berat, "Aku tidak ingin ini tersebar. Kalian bisa pergi sekarang." Taois Kuang dan yang lainnya, seolah diberi pengampunan, mengangguk berulang kali, "Rekan Taois, tenang saja. Kami akan mengingat kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa hari ini dan tidak akan pernah berani membocorkan sepatah kata pun." Setelah itu, mereka saling membantu berdiri dan melarikan diri dari gua tanpa menoleh ke belakang. Takut Dev akan berubah pikiran. Baru setelah semua orang pergi, Dev menatap Warfield yang tidak sadarkan diri. Raja Iblis Awan Merah mengerti dan melangkah maju, memercikan baskom berisi air dingin ke tubuhnya untuk membangunkannya. Warfield perlahan terbangun, ketakutan oleh tatapan dingin Dev dan mayat-mayat dari Istana Dao Iblis Jahat yang berserakan di tanah. Ia berulang kali bersujud, "Rekan Taois Chen, selamatkan nyawaku." Senior Chen,
Selamatkan nyawaku. Aku dipaksa. Istana Dao Iblis Jahat menangkap keluargaku dan memaksaku untuk bekerja sama dengan rencana mereka. Aku tidak punya pilihan. Dev tetap tidak terpengaruh. Apakah petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi itu asli atau palsu? Asli. Asli. Warfield buru-buru berkata, jurang iblis lava berada di bagian selatan domain api. Paviliun api bumi memang memiliki beberapa petunjuk. Aku juga tahu bahwa Paviliun Api Bumi menyelenggarakan ujian api bumi setiap 100 tahun. 10 teratas memiliki kesempatan untuk memasuki perimeter luar jurang iblis lava untuk mencari peluang. Ujian berikutnya akan diadakan 3 bulan lagi. Ujian api bumi. Dev mencatat informasi ini dan kemudian bertanya, berapa banyak benteng yang dimiliki Istana Dao Iblis Jahat di surga ke-11? Seberapa kuat mereka? Ini, aku hanyalah orang biasa. Aku hanya tahu benteng-benteng di kota Pasir Batu dan beberapa kota terdekat. Warfield tergagap menyebutkan beberapa lokasi. Dev kemudian meminta informasi lebih lanjut tentang Istana Dao Iblis Jahat dan kekuatan surga ke-11. Warfield menjawab semua pertanyaannya, memohon agar nyawanya diselamatkan. Akhirnya, Dev menatap Warfield dan berkata dengan dingin, kau membantu Istana Dao Iblis Jahat memasang jebakan untuk mencelakai orang. Kau seharusnya dihukum mati. Tapi mengingat kau telah memberikan informasi, aku tidak akan mengambil nyawamu. Terima kasih, Warfield segera berterima kasih padanya. Tapi jika aku menyuruh orang lain untuk membunuhmu, kau tidak keberatan, kan? Kata Dev. Alamak, sial, bocah keparat, Warfield tercengang. Raja Iblis Awan Merah, yang mengerti sepenuhnya, menyerang dengan telapak tangannya. Wus, jeger. Warfield langsung terbunuh. Ayo pergi, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Kita tidak seharusnya berlama-lama di sini. Keduanya dengan cepat membersihkan medan perang, mengumpulkan tas penyimpanan dan barang-barang berguna milik anggota Istana Dao Iblis Jahat, dan menghancurkan semua jejak di dalam gua. Kemudian mereka meninggalkan lembah angin hitam dan kembali ke kota batu pasir. Tanpa mereka sadari, kurang dari sekejap setelah mereka pergi, sesosok berjubah hitam diam-diam muncul di dalam gua. Itu adalah tetua hati racun. Ia memandang mayat-mayat dan jejak pertempuran yang berserakan di tanah, terutama pola formasi yang tersisa setelah runtuhnya formasi 3 pembunuh dunia bawah. Wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Bocah tengil, Dev ini, dia bahkan bisa menghancurkan formasi 3 pembunuh dunia bawah. Suara tetua hati racun serak. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Ia berjongkok, memeriksa mayat ketiga utusan hantu. Secercah kejutan terpancar di matanya. Niat pedang ini, memutuskan ikatan hukum? Mungkinkah, warisan Wan Jiansing 10.000 bintang pedang? Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Istana Dao Iblis Jahat, tetua hati racun tidak asing dengan nama Wan Jiansing 10.000 bintang pedang. Jenius pedang yang pernah memukau seluruh ras dewa, namun hanya untuk akhirnya ditundukkan. Penerus Wan Jiansing 10.000 bintang pedang, mata tetua hati racun berkilat dingin. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ia mengeluarkan jimat giok merah darah dan berbisik kepadanya. Perintahkan semua aula cabang surga ke-11 untuk melakukan penyelidikan skala penuh tentang keberadaan Dev. Pada saat yang sama, beritahu tetua, jiwa darah, dan iblis tulang, untuk segera berangkat dan menunggu di kota api merah di domain api. Anak itu pasti akan pergi ke paviliun api bumi. Baik, jawaban datang dari ujung lain jimat giok itu. Tetua hati racun menyimpan jimat giok itu, menatap gua untuk terakhir kalinya, dan perlahan menghilang ke dalam bayangan. 3 hari setelah pertempuran lembah angin hitam, luka Dev sebagian besar telah sembuh. Setelah mengolah rampasan yang diperoleh dari para pembunuh dari Istana Dao Iblis Jahat, dia dan Raja Iblis Awan Merah diam-diam meninggalkan kota batu pasir. Sebelum pergi, Dev pergi ke paviliun angin kejepit untuk terakhir kalinya. Dia menemukan beberapa catatan tentang benteng-benteng Istana Dao Iblis Jahat di wilayah utara surga ke-11, seperti yang disebutkan oleh Warfield, dan membawa beberapa informasi dan persediaan berharga bersamanya. Domain api berada di bagian selatan surga ke-11, lebih dari 1 juta mil dari sini.
Dev membuka peta yang diperolehnya dari paviliun angin kejepit. Kita akan melewati ratusan kota dan desa di sepanjang jalan. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Warfield, setidaknya 3 di antaranya memiliki benteng istana Dao Iblis Jahat. Kilatan dingin muncul di mata Raja Iblis Awan Merah. Maksudmu? Karena istana Dao Iblis Jahat ingin membunuhku, maka aku tidak akan menahan diri. Dev berkata dengan tenang, kita akan menuju selatan sambil membersihkan benteng-benteng itu di sepanjang jalan. Pertama, untuk melemahkan kekuatan istana Dao Iblis Jahat. Kedua, untuk mendapatkan sumber daya. Dan ketiga, mungkin kita bisa mengetahui lebih banyak tentang susu sumsum giok inti bumi dan jiwa-jiwa klan Hu. Baiklah, Raja Iblis Awan Merah mengangguk, aku akan ikut denganmu. Keduanya tidak menunda lebih lama lagi, terbang ke langit dan melaju ke selatan. Wilayah surga ke-11 sangat luas di luar imajinasi. Bahkan seorang kultivator dewa abadi surgawi pun membutuhkan beberapa bulan untuk menempuh perjalanan dari utara ke selatan. Untungnya, baik Dev maupun Raja Iblis Awan Merah cukup kuat. Meskipun kecepatan terbang mereka ditekan, mereka masih bisa menempuh 10.000 mil sehari. Kota-kota yang mereka lewati sebagian besar berukuran mirip dengan kota batu pasir, dengan beberapa kota besar yang memiliki tembok menjulang tinggi dan formasi yang tangguh, jelas dijaga oleh para master alam dewa abadi surgawi. Dev tidak memasuki kota-kota besar, hanya berhenti di kota-kota kecil dan menengah untuk mengisi persediaan dan diam-diam mengumpulkan informasi tentang benteng-benteng istana Dao Iblis Jahat. Petunjuk yang diberikan oleh Warfield sebagian besar akurat, membuat serangan Dev jauh lebih lancar. Benteng pertama terletak di sebuah kota kecil bernama Kota Batu Hijau, yang menyamar sebagai toko ramuan obat. Dev dan Raja Iblis Awan Merah menyusup di bawah kegelapan malam, dengan cepat melenyapkan 2 kultivator istana Dao Iblis Jahat alam dewa abadi surgawi tingkat 5 dan beberapa bawahan mereka, merebut sejumlah pil dan bahan, dan memperoleh beberapa informasi tentang aktivitas istana Dao Iblis Jahat di daerah sekitarnya. Benteng kedua terletak di tempat persembunyian bandit bernama Desa Air Hitam. Para kultivator istana Dao Iblis Jahat di sini bersekongkol dengan bandit lokal, membuat tindakan mereka semakin brutal. Dev tidak menunjukkan belas kasihan, bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk memusnahkan seluruh benteng dalam satu malam, membunuh 3 kultivator istana Dao Iblis Jahat dan menyelamatkan sekelompok kultivator dan warga sipil yang diculik. Benteng ketiga tersembunyi di bawah tempat perjudian di kota berukuran sedang, Batu Besi. Pertahanan di sini bahkan lebih ketat, dengan seorang pengurus istana Dao Iblis Jahat Dewa Abadi Surgawi peringkat 7 ditempatkan di sana. Dev mengadopsi strategi yang lebih hati-hati. Pertama-tama menyusup ke tempat perjudian menggunakan penyamaran untuk memastikan struktur benteng dan distribusi personel. Kemudian berkoordinasi dengan Raja Iblis Awan Merah untuk melancarkan serangan mendadak pada saat paling rentan, sebelum fajar. Pertempuran ini lebih sulit daripada 2 pertempuran sebelumnya. Pengurus peringkat 7 itu cukup kuat dan memiliki beberapa teknik jahat yang ganas. Tetapi Dev tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan kekuatannya. Dia segera menggunakan tebasan kehampaannya untuk menghancurkan harta sihir pelindung pria itu. Kemudian, Raja Iblis Awan Merah dan Unicorn Api Kecil melancarkan serangan gabungan, sementara Dev memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk jantung pria itu dengan pedangnya. Dari lebih dari 20 kultivator istana Dao Iblis Jahat di seluruh benteng, hanya 3 yang berhasil melarikan diri dalam kekacauan, sisanya semuanya tewas. Setelah menghancurkan 3 benteng secara berturut-turut, Dev memperoleh sejumlah besar batu spiritual, pil, material, dan beberapa gulungan giok yang berisi daftar beberapa misi dan personel istana Dao Iblis Jahat. Yang lebih penting, di sebuah ruangan rahasia di benteng Kota Batu Besi, ia menemukan sebuah buku rahasia yang mencatat beberapa benteng istana Dao Iblis Jahat dan metode kontak di wilayah selatan surga ke-11. Sepertinya pengaruh istana Dao Iblis Jahat di surga ke-11 memang sangat besar. Raja Iblis Awan Merah membolak-balik buku manual rahasia itu, alisnya berkerut. Buku manual ini saja mencatat 5 benteng di dekat domain api, yang terbesar berada di Kota Api Merah, yang dilaporkan dijaga oleh seorang tetua di alam dewa-dewa abadi surgawi tingkat ke-8. Dev mengangguk, Kota Api Merah adalah kota terbesar di domain api, dan paviliun api bumi juga ada di sana. Istana Dao Iblis Jahat memiliki kekuatan yang cukup besar di sana. Kita harus lebih berhati-hati begitu kita tiba. Masih ada lebih dari 2 bulan sampai ujian api bumi,
masih cukup waktu. Raja Iblis Awan Merah menghitung. Kita telah membersihkan benteng-benteng terdepan di sepanjang jalan, yang, meskipun membutuhkan waktu, melemahkan kekuatan istana Dao Iblis Jahat, sehingga menyulitkan mereka untuk mengatur pengepungan yang efektif dalam jangka pendek. Memang. Kilatan dingin muncul di mata Dev. Lagi pula, aku menduga para petinggi istana Dao Iblis Jahat sudah tahu tentang kegagalan di Lembah Angin Hitam. Mereka kemungkinan sedang memasang jebakan untuk kita di Kota Api Merah. Keributan yang kita timbulkan mungkin akan mengganggu rencana mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan ke selatan, membersihkan dua benteng terdepan istana Dao Jahat yang lebih kecil di sepanjang jalan. Saat mereka mendekati domain api, lingkungan berubah secara signifikan. Suhu secara bertahap naik, dan energi spiritual atribut api di udara menjadi semakin terkonsentrasi. Medan di bawah secara bertahap berubah dari gurun tandus menjadi bukit dan ngarai berwarna coklat kemerahan, dengan mata air panas yang mengepul dan letusan gunung berapi yang sporadis. Vegetasi menjadi jarang, sebagian besar terdiri dari tanaman aneh yang tahan kekeringan dan panas. Kita hampir sampai di domain api. Dev merasakan panas yang menyengat di udara. Lingkungan di sini menguntungkan bagi kultivator tipe api, tetapi menindas bagi yang lain. Istana Dao Iblis Jahat terutama mengultivasi teknik jahat, jadi kekuatan mereka kemungkinan akan terpengaruh di sini. Ini juga tidak sepenuhnya baik bagi kita. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening. Aku seorang kultivator iblis, energi spiritual api di sini terlalu kuat. Tinggal di sini terlalu lama akan membuatku tidak nyaman. Kekuatan abadi kekacauanmu lebih inklusif, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Unicorn api kecil, di sisi lain, berkembang pesat. Memang, unicorn api kecil sangat bersemangat sejak memasuki tepi domain api, sering keluar dari cincin penyimpanannya untuk dengan rakus menyerap energi spiritual api di udara. Nyala api emasnya semakin terang. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, sebuah kota merah yang megah muncul di Cakrawala. Tembok kota setinggi ratusan kaki, seluruhnya terbuat dari batu api merah, memantulkan kilau yang menyengat di bawah sinar matahari. Perisai cahaya merah samar menyelimuti tembok kota, susunan pelindung kota. Bangunan-bangunan kota berdiri berdampingan, paviliun tertinggi mencapai ketinggian ratusan kaki dan menembus awan. Dari kejauhan, orang dapat merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari kota itu, beberapa halus dan mendalam, jelas milik Master Alam Dewa Abadi Sejati. Kota Api Merah, kota utama domain api, mereka telah tiba. Dev dan Raja Iblis Awan Merah mendarat beberapa mil di luar kota, menyembunyikan aura mereka, dan mengikuti arus orang menuju gerbang kota. Kota Api Merah lebih dari 100 kali lebih besar dari kota Batu Pasir. Gerbang kota dipenuhi orang, dan mereka yang masuk dan keluar umumnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kultivator alam dewa abadi surgawi tingkat 6 dan 7 adalah hal biasa, dan kadang-kadang, bahkan para master alam dewa abadi surgawi tingkat 9 dapat terlihat terbang langsung ke kota. Jelas, dekrit zona larangan terbang kota api merah tidak efektif melawan kultivator alam dewa abadi surgawi tingkat 9. Biaya masuknya juga sangat tinggi, 10.000 batu spiritual tingkat tinggi per orang. Dev membayar 20.000 batu spiritual dan melangkah masuk ke kota kolosal domain api ini bersama Raja Iblis Awan Merah. Jalan-jalan kota itu lebar, dilapisi dengan lempengan batu merah tua yang dipoles, dan dipenuhi toko-toko. Sebagian besar menjual bahan-bahan elemen api, ramuan, dan artefak magis. Udara dipenuhi bau belerang dan magma yang pekat, dan suhunya beberapa derajat lebih tinggi daripada di luar kota. Bahkan kultivator dewa abadi sejati biasa pun mungkin perlu mengalirkan kekuatan abadi mereka untuk menahan panas yang sangat menyengat. Mari kita cari tempat menginap dulu, lalu menuju pavilion api bumi, kata Dev. Keduanya menemukan penginapan berukuran sedang di kota dan menetap di sana. Penginapan itu bernama Losmen Hati Api. Lokasinya tidak sentral, tetapi lingkungannya dapat diterima. Yang terpenting, pemiliknya tampak jujur dan berintegritas, tidak seperti seseorang dari istana Dao Iblis Jahat. Setelah menetap, Dev bertanya kepada pelayan penginapan tentang arah ke pavilion api bumi. Pavilion api bumi? Pelayan itu adalah seorang pemuda yang cerdas,
baru berada di peringkat kelima alam dewa abadi surgawi, tetapi dia sangat familiar dengan kota api merah. Kalian berdua, para senior, datang ke sini untuk mengikuti ujian api bumi, kan? Paviliun api bumi berada di pusat kota. Itu adalah menara merah terbesar. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke paviliun api bumi. Kalian membutuhkan seorang pengantar atau menjadi peserta undangan. Hah, pengantar? Dev mengerutkan kening, kami datang dari jauh dan tidak memiliki pengantar. Bagaimana kami bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti ujian ini? Pelayan itu menggaruk kepalanya. Proses seleksi untuk ujian api bumi telah berakhir 3 bulan lalu. Untuk berpartisipasi sekarang, kalian membutuhkan izin khusus dari seorang tetua di dalam paviliun api bumi. Atau, sebelum ujian dimulai, selesaikan tugas-tugas khusus tertentu yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi untuk mendapatkan poin kontribusi yang dapat ditukar dengan kualifikasi. Apa? Tugas khusus? Jantung Dev berdebar kencang. Di mana paviliun api bumi menerbitkan misi? Di balai misi di selatan kota. Semua kekuatan besar memasang misi di sana, dan paviliun api bumi tidak terkecuali. Namun, pelayanan itu merendahkan suaranya. Misi yang dipasang oleh paviliun api bumi biasanya sangat berbahaya. Misi tersebut melibatkan pengumpulan material langka di kedalaman alam api yang berbahaya, atau memburu binatang buas tipe api yang kuat. Banyak kultivator yang mencoba mengambil jalan pintas menerima misi ini, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah kembali. Dimengerti, terima kasih. Dev memberikan beberapa batu spiritual kepada penjaga toko sebagai tip. Pelayan itu dengan senang hati menerimanya dan menambahkan, jika kalian berdua ingin pergi ke balai misi, saya bisa memimpin jalan. Juga, sebuah peringatan, kota api merah agak tidak tenang akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa seorang kultivator bernama Dev Chen telah menyinggung istana Dao Iblis Jahat, dan mereka saat ini sedang mencarinya di seluruh kota, menawarkan hadiah 1 juta batu spiritual tingkat tinggi. Jika kalian berdua bertemu dengan siapapun yang mencurigakan, sebaiknya menjauh. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Istana Dao Iblis Jahat bertindak cepat, hadiah buronan itu telah sampai di kota api merah. Terlebih lagi, dilihat dari nada bicara pelayan, hadiah buronan itu telah menimbulkan kehebohan di kota, dan banyak orang mungkin sudah diam-diam mencari keberadaan Dev. Ujian, kami mengerti. Terima kasih atas pengingatnya, kata Dev dengan tenang. Setelah pelayan pergi, Raja Iblis Awan Merah memasang formasi penghalang kedap suara dan berkata dengan suara berat, Dev, pengaruh istana Dao Iblis Jahat di kota api merah mungkin cukup besar. Kita harus berhati-hati. Dev mengangguk, mari kita pergi ke aula misi terlebih dahulu dan melihat apakah ada cara untuk segera mendapatkan kualifikasi ujian api bumi. Selain itu, kita perlu pergi ke paviliun api bumi. Bahkan jika kita tidak bisa masuk, setidaknya kita bisa mengetahui lokasinya dan para penjaganya. Setelah beristirahat sejenak, keduanya meninggalkan penginapan dan menuju aula misi di selatan kota. Aula misi adalah bangunan bundar yang luas, ramai dengan aktivitas. Ratusan cakram giok besar melayang di udara, menampilkan berbagai informasi misi. Para kultivator terus datang dan pergi, menerima, menyerahkan, dan mengeluarkan misi, menciptakan suasana yang ramai. Dev dengan cepat menemukan area tempat paviliun api bumi mengeluarkan misi. Cakram giok di sana berwarna merah tua. Tidak banyak tugas, tetapi masing-masing menawarkan hadiah yang sangat besar. Setiap tugas ditandai, sangat berbahaya. Bersambung ke episode 737. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.